Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara atau Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pada kali ini kita akan bicara tentang konsepsi negara hukum. Pertama sekali kita akan membuka terkait pemikiran tentang negara hukum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa gagasan atau cita tentang negara hukum sudah lama sekali munculnya dalam peradaban manusia, yakni sejak zaman Yunani kuno melalui pemikiran Socrates maupun Plato. Plato dalam bukunya yang berjudul The Law atau Nomoi memperkenalkan gagasan negara hukum. Pemikiran negara hukum tersebut semakin berkembang melalui ajaran seperti John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government, Montesquieu dalam bukunya El Spirit des Lois, dan Immanuel Kant dalam bukunya Über den Gemeinspruch. Nah, selanjutnya, melalui pemikiran A.V.D.C. dari Inggris maupun F.J. Stahl dari Jerman, pemikiran negara hukum semakin berkembang dan semakin progresif sampai pada hari ini. Nah, setiap negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan pemerintah harus mempunyai dasar hukum, terutama dasar hukum yang jelas dan ada dasar-dasar legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, pada negara hukum yang menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik di suatu negara. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not of man. Dalam lapangan administrasi negara, jargon serupa dikenal dengan azas tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum Wet Mati Gedat Van Buster. Keabsahan negara memerintah berdasarkan konsepsi kenegaraan. Karena negara memiliki kekuasaan atau kedaulatan tertinggi, lembaga yang tidak memihak atau bersifat netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdi kepada kepentingan umum, kepentingan bersama. Jadi tidak ada berpihak pada golongan tertentu atau berdasarkan suku ini tidak, tetapi harus netral. Nah, gagasan negara hukum selain terkait dengan konsep Rechtsstaat dan the rule of law juga berkaitan dengan nomokrasi yang berasal dari perkataan nomos dan kratos atau kratein. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan kratos. Dalam demokrasi, nomos berarti norma, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Jadi faktor penentu kekuasaan dalam negara adalah norma atau hukum. Jadi faktor penentu dari nomokrasi itu berkaitan dengan ajaran kedaulatan, hukum ataupun prinsip hukum kekuasaan atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Nah, kita masuk kepada latar belakang pemikiran negara hukum lahir dari upaya manusia untuk mengatasi kesewenang-wenangan dari pemerintah atau terjadinya absolutisme. Karena setiap yang memerintah dari segi sosiologi kekuasaan potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Menurut Lord Acton, orang yang berkuasa cenderung bertindak sewenang-wenang. Hal itu terlihat dari ungkapannya yang sangat populer, yaitu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Agar kesewenang-wenangan dapat dihindari dari hak azazi manusia, sehingga mendapat jaminan maka kekuasaan dari sang penguasa perlu dibatasi oleh hukum. Nah, terkait dengan negara hukum, hampir semua negara di dunia ini menyebutkan negaranya adalah negara hukum. Namun tidaklah demikian dalam kenyataannya. Banyak negara menyatakan negaranya hukum, tetapi dalam kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut sangat otoriter dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh represif, bukan responsif. Biasanya di negara-negara yang menyatakan negara hukum, dia akan selalu berpijak pada demokrasi dan aturan-aturan yang dikeluarkannya adalah aturan yang responsif. Kalaupun di negara tersebut negara hukum berpatokan pada peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan kekuasa, yakni sebagai dasar legitimasi kekuasaan atau demi mempertahankan status quo-nya. Secara teoritis, suatu negara baru dapat disebut sebagai negara hukum jika dalam negara tersebut terdapat unsur-unsur berikut. Pertama, dalam negara hukum, pemerintah berdasarkan atas undang-undang.
adanya azas legalitas, di mana kekuasaan atau wewenang yang dimiliki pemerintah itu hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan oleh undang-undang. Kedua, dalam negara, hak manusia diakui dan dihormati oleh penguasa. Ketiga, kekuasaan pemerintah dalam negara dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus dibagi kepada lembaga-lembaga kenegaraan, di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga terjadi suatu keseimbangan atau antar lembaga negara. Kemudian yang keempat, perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan dimungkinkan untuk diajukan ke peradilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai tindakan atau perbuatan pemerintah. Nah, sedangkan istilah negara hukum merupakan terjemahan dari the rule of law maupun Rechtsstaat. Kedua istilah tersebut memiliki latar belakang maupun karakter yang sangat berbeda. Tetapi dalam beberapa pembicaraan pemakaian kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan. Nah, pemikiran negara hukum Rechtsstaat berkembang dari pemikiran sistem hukum kontinental, sedangkan the rule of law berkembang dari sistem Anglo-Saxon. Kedua sistem hukum itu seolah membedakan dunia kita menjadi dua kubu. Tetapi sebenarnya pandangan kemudian muncul mengatakan terdapat juga sistem hukum lain dalam sistem tersebut, yaitu ada sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, kemudian ada sistem hukum yang menggabungkan keduanya, dan sistem hukum lainnya. Nah, selanjutnya ada sebenarnya untuk Indonesia, kita itu dinyatakan sebagai negara hukum itu dilihat pada pasal 1 ayat 3. Tetapi sebelum sampai kepada ke sana, kita harus melihat dulu karakteristik dari negara hukum. Nah, setidaknya Philippus Hemhajon itu menyatakan ada azas legalitas, kemudian ada pembagian kekuasaan, kemudian ada hak-hak dasar, dan ada pengawasan ke pengadilan. Nah, tetapi hal ini semakin diperkuat oleh F.S. Marbun yang menyatakan bahwa unsur-unsur negara hukum di dalam Deklarasi Bangkok itu pertama, perlindungan konstitusional dalam arti konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang tiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas. Kelima, kebebasan untuk berorganisasi dan beroperasi, beroposisi. Yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan atau civil education atau civil society. Nah, gitu. Nah, kemudian itu adalah pengertian negara hukum di seluruh dunia, baik itu Rechtsstaat ataupun Anglo-Saxon ataupun sistem hukum yang lainnya. Nah, kemudian masuk kepada negara hukum Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita ini negara hukum, istilahnya Indonesia adalah negara hukum, itu tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebenarnya sebelum terjadinya amandemen, Indonesia tidak ada menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Tetapi ketika terjadi amandemen, terutama pada pasal 1 itu, ditambahkan ada ayat 3 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Disitulah kita dikenal sebagai Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum di dalam pemerintahannya. Nah, negara hukum Indonesia yang dikenal menganut tipe Rechtsstaat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinetralkan menjadi negara hukum tanpa label Rechtsstaat yang diletakkan dalam kurung. Dengan demikian, politik hukum di Indonesia tentang konsepsi negara terkait negara hukum menggabungkan dua unsur yang baik Rechtsstaat ataupun the rule of law, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Jadi Indonesia ini apakah negara hukum Rechtsstaat, apakah negara hukum the rule of law, ataukah negara yang lain? Indonesia itu menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Nah, kemudian ada tambahan dari Philippus Hemhajon yang merumuskan elemen negara hukum Pancasila sebagai berikut. Nah, setelah Indonesia sebagai negara hukum, ternyata Philippus Hemhajon menyatakan Indonesia itu berkaitan erat dengan negara hukum Pancasila. Pertama, ada keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Kedua, hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan negara. Ketiga, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang keempat,
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu dia untuk negara hukum Pancasila. Nah, tetapi ternyata ada pandangan lain tentang unsur negara hukum yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki dengan merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia. Nah, ke-13 prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum. Nah, adapun ke-13 pilar tersebut, pertama, supremasi hukum, kedua, persamaan di dalam hukum, ketiga, azas legalitas, keempat, pembagian kekuasaan, kelima, organ-organ eksekutif independen, keenam, peradilan bebas dan tidak memihak, ketujuh, peradilan tata usaha negara, kedelapan, perlindungan hak asasi manusia, kesembilan, peradilan tata negara, ke-10, bersifat demokratis, ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, welfare state. Kemudian yang ke-12, transparansi dan kontrol sosial. Yang ke-13, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, prinsip negara hukum yang dirumuskan Jimli tersebut sangat kompleks dan sesuai pengaturan dalam suatu negara modern yang cenderung merumuskan segala sesuatu lebih rinci dan lebih mendalam dan detail. Dengan rumusan prinsip negara hukum tersebut, akan mudah melakukan evaluasi apakah sebuah negara tersebut apakah suatu negara hukum modern atau tidak. Nah, kita bisa bedah terkait Indonesia. Silahkan rekan-rekan mahasiswa memahami hal tersebut, apakah Indonesia sudah memiliki hal tersebut atau tidak. Nah, itu. Kemudian kita masuk kepada kekuasaan kehakiman. Nah, untuk tegaknya negara hukum Indonesia, diperlukan kekuasaan yang mengawal negara hukum. Nah, hal tersebut berjalan pada koridor yang ditetapkan, yakni dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar semula ada dalam bab 9 dengan title Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar. Tetapi setelah terjadi amandemen, hal tersebut terjadi beberapa perubahan, yaitu pasal 24 dan 25 menjadi pasal 24 dan pasal 24A, 24B, 24C, dan 25. Adapun pasal 24 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ayat kedua menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga, badan peradilan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang. Nah, itu sebenarnya menjadi tolak dasar dari lahirnya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi terkait kekuasaan kehakiman yang berkembang di Indonesia. Pertama, berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat, Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Dan yang kelima adalah Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1086 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, itulah yang menjadi landasan dari dasarnya peradilan tata usaha negara. Nah, selain itu, sebagai amanat pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, junto pasal 2, pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, dan junto pasal 18 nomor 48 tahun 2009 mengakui 4 lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Pertama, peradilan umum, kedua, peradilan agama, ketiga, peradilan militer, dan keempat yang paling musuh adalah peradilan tata usaha negara. Nah, memperhatikan peradilan yang ada di Indonesia cukup banyak, hal tersebut tentu tidak mudah untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Selain hal tersebut, juga mendapatkan konflik kewenangan.
menimbulkan konflik kewenangan atau konflik kompetens ataupun konflik interestnya, baik bersifat negatif maupun positif. Makanya konflik kewenangan tersebut tentu akan merugikan bagi para pencari keadilan dan juga institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk itu, kepercayaan rakyat kepada kekuasaan kehakiman perlu dipelihara sehingga dapat menjadi lembaga yang berwibawa dan dibanggakan rakyat. Karena hakim itu adalah seperti Tuhan di dunia ini, maka haruslah menjadi orang yang bijak dan menjadi orang yang benar-benar menjaga peradilan sehingga menciptakan keadilan di Indonesia. Mungkin sekian perkuliahan pada hari ini. Jika ada komen ataupun saran pernyataan, silahkan disampaikan pada kolom chat yang ada di dalam YouTube ini. Mungkin sekian untuk menambah pengetahuan dari teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa, baik Bapak Ibu semuanya. Semoga mendapatkan pengetahuan yang berlebih. Semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait peradilan tata usaha negara. Silahkan juga mengoleksi buku-buku yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.